Kisah Kiai dan Santri, bagian 30. Melawan fitnah. Ketika aku pulang 2 minggu sekali ke rumah dari tempat usahaku, Kiai Askan datang ke rumah. Ada apa Kang? Tanyaku. Lah sampean ini bagaimana? Masa waktu aku menjadi imam sampean tidak ikut menjadi makmumku, katanya dengan nada marah. Loh saya kan seringnya ada di tempat kerja saya tukang, jadi jarang pulang, bagaimana saya bisa ikut? Jelasku. Ya harus tetap ikut. Ya disempat-sempatkan ikut, katanya memaksa. Lah tempatnya kan jauh tukang, kalau saya wirawiri, apa ndak ngabiskan bensin banyak? Kataku, aku mulai ndak sabar juga, kalau ada orang yang diberi hati malah minta jantung. Lalu apa kata orang, itu si Kiai Askan jadi imam, Kiai Ian tak pernah mau menjadi makmum, pasti karena bacaan Kiai Askan tidak fasih, katanya. Lah sampean ini kok ya aneh, apa ada orang bilang begitu? Ya belum ada, tapi nanti kan juga ada. Aku geleng-geleng kepala, sesuatu yang belum ada kok sampean ada-ada, itu namanya suudzon, sampean ini kiai, kataku. Juga apa urusannya bacaan Fatihah sampean sama kehadiran saya, lah kalau saya itu lidah sampean, misal saya ndak hadir otomatis sampean jadi cedal, huhahuhu kayak orang bisu, lah saya kan orang lain, mau saya hadir atau tidak kan ndak pengaruh sama sholat jamaah. Lah sampean ini ikhlas apa endak tuh sebenarnya? Kok selalu ngajak ribut dan meributkan saya kan juga punya keluarga, perlu mencari maisah, perlu makan, nyari uang, sampean itu udah tak kasih minta semua, lah kok masih kurang, sebenarnya maunya apa? Dia berdiri, dan pergi begitu saja tanpa pamit, aku hanya menatapnya dengan heran, kok ada orang kayak gitu, mau mengatakan tidak ada juga, kenyataannya sudah dihadapi. Mau bagaimana, penyakit iri dengki memang super sulit mengobatinya, jika seseorang tak mau menyadari bahwa penyakit itu memang benar-benar ada dan membakar hati pikiran orang yang memiliki penyakit itu, sebenarnya dalam pemikiran dangkalku, mengobati penyakit hati itu tak bedanya seperti mengobati penyakit lahir. Seperti kita kalau pergi ke dokter, kan diperiksa dulu, tidak asal disuruh nungging, terus jarum suntik ditancapkan, tapi didiagnosa. Dokter akan bertanya apa keluhannya, lalu mengelompokkan dalam suatu penyakit. Keluhan itu disesuaikan dengan kebiasaan penyakit, jika pasien bilang giginya senut-senut, tak akan dibilang itu penyakit ambeien atau susah buang air besar, dibilang dokter itu sakit gigi, kalau dokternya seperti itu pasti dokternya yang sakit. Sebuah diagnosa akan menentukan penyakit, lalu akan ditemukan penyakitnya dan obat yang tepat, sakit gigi, obatnya pasti obat untuk meredakan sakit gigi, jangan mau dikasih salep ambeien, dioleskan di lubang gigi, begitu juga sakit yang mengenai hati, maka didiagnosa, apa penyakitnya, yang jelas manusia yang mengidap penyakit harus menyadari kalau dirinya sakit, kalau tak mau menyadari ya makin susah untuk diobati, dan obat itu selalu bertentangan dengan penyakit, jika punya rasa sombong, ya bersikaplah tawadu, kalau perlu bayar orang suruh meludahi kita di tengah pasar, biar sombongnya hilang, sebab namanya juga penyakit, dirasa atau tidak dirasa itu akan mengganggu. Khususnya mengganggu dalam pendekatan diri pada Allah, dan amal ibadahnya tak akan diterima, dengan kata lain, seumur-umur orang yang berpenyakit hati itu ibadah, maka tak akan mengecap manisnya ibadah, dan nikmatnya terijabahnya doa. Ternyata Kiai Askan masih tetap menjelek-jelekkanku di setiap pengajiannya, aku dibilang tak bertanggung jawab diberi amanat di masjid, nifak, dan lain-lain, tapi ku biarkan saja. Hitung-hitung mengurangi dosaku, aku tetap santai menjalankan aktivitasku tiap hari, sampai pada suatu hari, aku mendengar anak dari Kiai Askan yang sudah bisa jalan tiba-tiba lumpuh, dan kakinya mengecil, tiap malam selalu menangis sampai pagi, sudah dibawa ke dokter, tapi tak ada perubahan sama sekali. Anaknya tetap dalam keadaan lumpuh, dan tiap mulai maghrib menangis sampai suaranya habis, karena sebelum ada azan subuh, anaknya itu tak mau berhenti menangis, sehingga Kiai Askan dan istrinya dibuat pusing, karena tiap malam harus begadang menjaga anaknya yang menangis terus, tiap hari dicarikan obat ke sana kemari tapi semua tak sanggup mengobati, sampai dibawa ke Kiai Sepuh. Dikatakan oleh Kiai Sepuh itu kalau anaknya itu digandoli 2 jin lumpuh, dan bahkan Kiai Sepuh itu tak sanggup mengambil, dan yang sanggup mengambil hanya seorang pemuda berkacamata, rumahnya depannya ada pohon mangganya, dekat balai desa, itu ku dengar setelah istrinya bercerita padaku.
Sudah sebulan anak Kiai Askan seperti itu, mau dibawa ke rumahku, jelas gengsi, mencoba dibawa ke paranormal, atau Kiai, dukun, semua tetap hasilnya nihil, sampai mungkin sudah tak ada jalan keluar, maka istrinya jam 2 malam disuruh ke rumahku membawa anaknya yang lumpuh dan digendong, dalam keadaan menangis, mengetuk rumahku. Siapa? Tanyaku yang waktu itu masih zikir. Saya Dik, istrinya Askan, jawab istrinya Askan, aku keluar membuka pintu, dan kulihat anaknya digendong dalam keadaan menangis. Mari silahkan masuk, kataku mempersilahkan, anehnya ketika melangkah ke pintuku, maka anaknya langsung diam, tak menangis. Memang di luar kulihat 2 jin lumpuh, tengah bersembunyi dari tatapan mataku. Ada apa Mbak? Tanyaku. Ini anakku, lumpuh dan rewel terus, jelasnya. Lah tidak rewel gitu kok Mbak, anteng saja, kataku menunjuk anaknya yang tidur dalam gendongannya. Iya, tapi tadi rewel, katanya. Kalau gitu saya mohon diri, tambahnya. Ya silahkan, ku antar sampai pintu, dan pintu ku tutup, tapi baru berjalan sampai 50 meteran, anaknya nangis lagi, aku juga mendengar, dan ku tunggu ternyata dia datang lagi, ku bukakan pintu. Siapa Mas? Tanya Husna yang bangun. Ini istrinya Pak Askan, jawabku, dan lagi-lagi ketika anaknya dibawa masuk ke rumahku, maka tangisnya pun terhenti. Ini bagaimana, kok kalau masuk rumah anakku jadi ndak nangis? Katanya, tak ku katakan kalau ada 2 jin lumpuh yang mengikuti dan 2 jin itu tak berani masuk rumahku, takutnya malah membuat istri Pak Askan takut. Wah aku ndak tahu Mbak, wong saya ini orang bodoh, jawabku. Sudah tidur di sini saja Mbak, wong anaknya juga sudah anteng gitu tidurnya, sana bawa tidur di kamarku, kata Husna. Dan Husna pindah keluar tidur di lantai, paginya Kiai Askan datang dan mengajak pulang istrinya. Hanya Husna yang menemui. Siangnya istrinya datang lagi, juga ditemui Husna. Dia cerita soal aku yang dikatakan orang yang bisa mengobati anaknya, lalu Husna memanggilku. Ada apa Mbak? Tanyaku, ini soal lumpuhnya anakku, kata orang pinter sampean yang bisa mengobati, katanya. Wah orang pinternya itu mengada-ada Mbak, wong saya ndak bisa apa-apa, jelasku. Ya mbok sampean kasih air atau apa, biar lumpuh anakku ini sembuh. Dik tolong ambilkan aqua, kataku pada Husna, lalu airku bacakan basmalah, dan ku tiupkan ke air. Ini nanti airnya dipakai memandikan si kecil ya Mbak, semoga Allah memberikan kesembuhan, kataku. Lalu istrinya Kiai Askan mohon diri, aku hanya berharap semoga semua menjadikan kebaikan ke depan, walau aku tak banyak berharap, dan memang besoknya anaknya Kiai Askan benar-benar sembuh, tapi kemudian malah dalam pengajiannya aku disiarkan di speaker bahwa aku telah mengerjai anaknya. Ya biarlah, aku juga tak berharap pekerjaanku dinilai dengan penghargaan, kok kemudian malah membuatku karena menolong orang lain aku makin dijelek-jelekkan, mungkin akan membuatku makin meningkat derajatku di sisi Allah, dan saat cerita ini kutulis, sekarang malah bukan Kiai Askan saja yang memusuhiku, tapi juga istrinya, sampai berusaha dengan daya upaya, dan membakar ke sana-sini untuk menjatuhkan namaku. Tapi segala kebaikan pasti harus ada yang dengki agar kebaikan itu seperti terdorong, dan keikhlasan manusia akan teruji, serta terukur. Keikhlasan tertinggi menurut dangkalnya pikiranku adalah ketika kita telah tak merasa bahwa perbuatan baik apapun yang kita lakukan adalah perbuatan kita, tapi itu adalah perbuatan Allah, kita hanya lapangan tempat Allah melakukan perbuatan baik, bagaimana tidak, kan semua anggota tubuh yang kita punya adalah milik Allah, bahkan sebuah niat baik melakukan perbuatan baik yang menempatkan di hati adalah Allah, dan pemikiran untuk melakukan perbuatan dengan segala bentuk kejelimetan proses teorinya yang memberi ilham agar terrealisasi dengan sempurna adalah Allah, bahkan kemudian suatu perbuatan yang asalnya dalam bentuk teori dan rencana kemudian menjadi gerak dan kejadian yang mengizinkan dan memberi tempat, waktu, peluang, semua yang memberi adalah Allah, maka tak ada satupun hak kita mengakui kalau satupun adalah perbuatan kita, walau bila dilihat seperti perbuatan kita. Coba saja kalau satu saja itu merupakan perbuatan kita, contoh saja waktu, jika kita merasa itu waktu kita, maka coba hentikan waktu, berarti kita harus menghentikan semua, menghentikan waktu yang berjalan, seluruh manusia di seluruh dunia yang bergerak, seluruh jantung makhluk, dari semut, sampai hiu, manusia dan jin yang berdetak, angin yang berhembus,
dari denyut nadi sampai pergerakan matahari, cuma mau menghentikan waktu saja begitu beragam dan majmuknya yang harus kita hentikan bersama penghentian waktu, dan jangankan menghentikan seluruh dunia, bahkan menghentikan diri sendiri, aliran darah, degup jantung, kita tidak bisa menghentikan, apalagi harus menghentikan seekor hiu yang berenang, bukankah kita akan mati sendiri? Berarti kalau kita munafik, maka waktu itu bukan milik kita, juga kesempatan, sampai detilnya semua kejadian, hanya Zat yang maha sempurna dan tanpa celah juga kekuranganlah yang mampu mengatur. Contoh sepele saja, kita mau makan, jika kita pergi ke warung nasi, jika tempatnya jauh kita butuh jalan, dan jalan harus ada yang membangun, jika jalan raya, maka harus ada kerikil, aspal, kontraktor, kerikil itu harus ada yang mengangkut, ada kejadian sampai terjadinya berbentuk kerikil, jika sampai di warung, maka warung itu berdiri, harus ada yang mendirikan, dibangun dari kayu, maka harus ada kayunya, penebang kayunya, yang mengangkut, tukang kayu, dan kelengkapannya. Contoh kita ambil jika ada tukang kayu, maka tukang kayunya harus dalam keadaan sehat, hidup, kuat, bisa menukang, punya peralatan lengkap dari ukur sampai gergaji, lalu kita ambil lagi tentang gergaji, harus ada besi, ada pembuat gergaji, ada kikir. Itu belum sampai ke nasinya, baru dalam perjalanan ke warung nasi, begitu banyak dan sambung menyambung suatu kejadian, dengan kejadian lain, jadi kata simpelnya, jika kita melakukan sesuatu sesuai dengan cara dan teori yang benar, maka Allah akan memudahkan terjadinya pendukung lain dari yang menyangkut yang berhubungan dengan perbuatan yang kita lakukan dengan benar, semua dijadikan mudah, mau kemana, jalannya mulus, prosesnya lancar, tak ada macet, antara kejadian yang satu dengan yang lain sepenuhnya saling mendukung. Sebab semua 100% dalam kendali Allah, jika kita menjalankan sesuatu tidak sesuai aturan Allah, katakanlah menyalahi aturan yang benar, maka la in kafartum ina azabila sadid, jika kamu ingkar maka azab Allah itu teramat pedih, itu juga suatu kejadian wajar, jika kesalahan satu akan menimbulkan kesalahan yang lain. Contoh, pembangunan jalan raya, uang pembangunannya dikorupsi, jalan dibangun dengan mengurangi ini itu, jalan berkualitas rendah, maka jalan menjadi cepat rusak, berlubang, lalu banyak terjadi kecelakaan, macet, kerusakan mobil, pemborosan bahan bakar, unjuk rasa, anarki, pengrusakan, dan terus menyambung pada kejadian demi kejadian. Maghrib baru saja berlalu, selesai zikir waktu sholat, seperti biasa aku duduk santai menikmati secangkir kopi dan rokok. Kang Din menghampiriku dengan seorang pemuda, tapi kulihat pemuda itu wajahnya berwarna hitam. Ada apa Kang? Tanyaku. Ini Yan, ada orang mau minta tolong, kata Kang Din tetangga rumahku. Minta tolong kenapa Kang? Ini teman kerja di kantorku, dia itu sakit kok aneh, anehnya di mana Kang? Tanyaku heran. Anehnya, ini kalau istrinya melihat dia, itu melihatnya seperti kera, jadi istrinya takut, lalu kalau mau berangkat kerja kaki dan tangannya tak bisa digerakkan, jadi kayak lengket di ranjang, jelas Kang Din. Wah aneh juga kalau begitu. Apa menurutmu sakitnya diguna-guna? Atau dikerjai orang? Tanya Kang Din. Wah kalau itu aku ndak tahu Kang, soalnya kemarin sudah diobati pakai telur, jadi telur dijalankan digelundungkan di atas tubuhnya, dan setelah itu telurnya dipecah, dan ternyata di dalam telur ada jarumnya, jelas Kang Din. Terus kemarin juga dibawa ke orang paranormal, katanya dari tubuhnya dikeluarkan ada paku, jarum, gumpalan tanah, jelas Kang Din lagi. Wah aneh juga, tapi aku gak bisa ngobati Kang. Tolonglah diapakan gitu, kasihan dia, wong ini juga sudah dibawa kemana-mana tapi hasilnya nihil. Lah apa waktu dikeluarkan pakunya ndak sembuh? Tanyaku. Ya begitulah tidak sembuh. Sebenarnya seminggu silam, aku telah diberi tahu tentang orang ini yang dibawa Kang Din, bagaimana cara mengobatinya maka aku tinggal mengobatinya, dengan petunjuk yang kuperoleh. Bagaimana Ian? Tanya Kang Din. Sementara lelaki yang dibawa sama sekali tidak berbicara, hanya mendengarkan pembicaraan kami, jadi aku hanya perlu mengucapkan petunjuk yang ku terima lewat mimpi. Masnya ini namanya siapa? Tanyaku kepada orangnya yang sakit itu. Saya bernama Muhajir Mas, jawabnya singkat. Binnya siapa? Bin Abdul Munir Mas, jawabnya lagi. Yakin tidak sampean jika aku yang mengobati? Tanyaku lagi. Yakin Mas. Mau menjalankan syarat yang akan kuberikan?
Siap mas, asal saya bisa sembuh, syaratnya apa mas? Tanyanya. Syaratnya sampean harus mengambil kelapa hijau, tapi jangan sampai kelapanya jatuh ke tanah. Soal caranya itu terserah sampean bagaimana agar kelapanya tak jatuh ke tanah, entah memakai tambang atau bagaimana, sanggup. Sanggup mas. Nah besok kalau sudah mendapat kelapa itu sampean bawa kemari kelapanya, jelasku. Ya mas, kalau begitu saya mohon diri. Ya silahkan. Memang kadang secara logika, kadang pengobatan itu tak logis, tapi sesuatu terjadi itu tak menunggu akal kita menerima baru terjadi, tapi segala sesuatu itu terjadi karena Allah mengizini untuk terjadi, bahkan setan saja tahu itu, makanya ketika dulu iblis mau menyesatkan anak turun Adam, dia meminta izin dulu pada Allah, agar diberi izin menggoda anak turun Adam, sebab jika Allah tak mengizinkan maka bagaimanapun remehnya, sesuatu tak akan terjadi. Besoknya Muhajir datang lagi, dengan membawa kelapa hijau 3 butir, lalu ketiga kelapa hijau kudoakan, dan yang satu kusuruh meminum, yang satu kusuruh memakai mandi, yang satu kusuruh memakai untuk mengepel rumah. 2 hari kemudian Muhajir datang disertai istrinya, dan mengucapkan terima kasih karena istrinya tidak lagi melihat pada yang lelaki seperti melihat kera, juga penyakitnya Muhajir telah tuntas tak dirasakan lagi, tapi malamnya di atas genteng rumahku terdengar ledakan seperti petasan, ada beberapa kali ledakan, terjadi kira-kira jam 1 dini hari, aku segera melepas sukma, mencari arah cahaya api dari mana datangnya, sukmaku melesat ke arah Cirebon, dan berhenti di sebuah rumah, aku pun melesat ke dalam rumah, bau menyan serasa menyengat, dan di dalam rumah seorang lelaki berpakaian batik bertubuh pendek, tengah melakukan ritual tenung, ku buat lingkaran membentengi ruang gerak kekuatan lelaki itu, sebentuk seperti lingkaran balon tembus pandang, lelaki itu mencoba berulang-ulang mengirim santetnya, tapi selalu mental mengenai dirinya sendiri, dia heran, dan mengulangi, tapi tetap saja jarum, paku, silet yang dikirimkan tetap membalik mengenai dirinya sendiri. Ada apa ini? Sial siapa yang memberi pertolongan kepada sasaranku, dengus lelaki itu, aku hanya menggeleng melihat tingkah lakunya, lalu aku pulang ke rumah, kembali ke dalam ragaku, aku sedang melakukan kerja sama dengan Mahmud, dia yang menanggung segala penerimaan pembayaran usaha kami, dan aku yang menjalankan usaha, di awal-awalnya pembayaran yang dia berikan lancar, tapi heran ini sudah sebulan berlalu tapi pembayaran tak kunjung dia berikan, padahal secara perhitungan bagian yang ku terima 6 juta kadang ada dalam 1 minggu, sebab pendapatan memang tak pasti karena tergantung jalannya usaha yang kujalankan, aku mendatangi Mahmud, dia orang kaya yang banyak usahanya, ada toko elektronik, ada penjualan sepeda motor, juga usaha yang ku tak tahu apa lagi. Mas Mahmud, ini soal pembayaran bagian saya bagaimana kok tidak ada ku terima pembayaran, kataku ketika berhadapan dengan Mas Mahmud. Itu Ian untuk bulan ini tak ada uang, semua uangnya habis untuk pembelian bahan, jawab dia. Loh bahan apa lagi, kan aku yang mengerjakan, jadi melihat beli tidaknya bahan, kataku heran dengan pernyataannya. Ya nyatanya uangnya sudah habis, katanya ngotot. Ya kalau begitu caranya, ya saya yang rugi, mana ada bekerja tidak dibayar, mana ada orang mau, kataku, karena sudah merasa diakali. Ya kenyataannya seperti itu, mau bagaimana lagi? Sudah kalau seperti itu, kita hentikan saja kerja sama kita, sebab ini jelas merugikan saya, kalau sistemnya tidak saling menguntungkan, jelasku. Ya kalau sampean ingin membatalkan ya sampean tidak mendapat bagian apa-apa, katanya. Tak apa-apa jika saya tidak dapat apapun, daripada nantinya kita lanjutkan saya akan makin dirugikan, kataku agak jengkel juga menghadapi orang seperti itu. Aku pun pulang, tapi 2 malam kemudian aku merasa aneh, rumahku seperti suntuk, sumpek, tokoku juga sama sekali tak ada yang membeli, bahkan 1 orang pun tak ada yang membeli, seperti toko tak terlihat oleh orang yang lewat saja, dan serasa udara dalam rumah serasa suntuk, ada apa sebenarnya? Ku coba meraga sukma, melihat apa sebenarnya yang terjadi, ternyata di gaib rumahku seperti dikurung aura gelap sekali, kelebihan meraga sukma itu bisa melacak ke masa yang lewat, kita bisa menelusuri ke dunia masa yang lewat, tinggal meraga sukma ke waktu yang kita tuju, tapi dengan cara awal berangkat, jadi tak bisa dilakukan setelah meraga sukma,
tapi bisanya dilakukan dengan tujuan waktu yang dituju sebelum meraga sukma, aku segera kembali ke tubuh, dan mulai lagi melacak siapa yang membuat rumahku dilingkupi aura hitam. Segera sukmaku melesat ke arah waktu dan tempat, di mana Mahmud dan istrinya sedang duduk di hadapan seorang dukun, dan sedang mengerjai rumahku. Aku jadi tahu, kenapa Mahmud tak mau membayar pembagian uang kerja sama kami. Aku kembali lagi ke tubuhku. Dan besoknya meminta seseorang untuk memperingatkan kepada Mahmud, supaya menarik kekuatan jahat yang dipakai untuk mengganggu rumahku. Malah Mahmud marah-marah, dan malah menuduhku memakan uangnya, mencuri uangnya. Aku berusaha sabar, tapi anehnya, setelah Mahmud menjelek-jelekkanku, ada seorang gila yang meminta rokok. Sebenarnya di dekat Mahmud ada banyak orang, tapi yang dimintai kok kebetulan Mahmud, dan Mahmud tak memberi. Lalu orang gila itu marah dan memukul Mahmud, dipukul sampai giginya lepas 3, aku tak peduli pada cerita orang yang kusuruh, soal orang gila yang memukul Mahmud itu, aku meminta pada orang yang kusuruh memperingatkan Mahmud lagi, agar menarik kekuatan jahat yang dikirimkan ke rumahku itu, sampai peringatan yang kuberikan telah 3 kali, lalu aku berinisiatif mengembalikan kekuatan jahat kepada pengirimnya. Malam itu telah kurencanakan untuk mengembalikan semua kekuatan jahat pada Mahmud. Maka aku duduk bersila menghimpun semua zikir, meminta pada sang pemberi kekuatan yaitu Allah, lalu setelah semuanya kekuatan terkumpul, bumi ku gedor, serasa pusaran kekuatan dahsyat membuyarkan kekuatan yang melingkupi rumahku, dan terdengar jerit, ampun. Ampun, dari puluhan jin yang dikirim ke rumahku, segera ku lepas sukma, karena memburu, bicara dan menangkap jin dengan badan wadak tanpa mediator amatlah sulit, sementara aku sendirian. Aku melompat, dan menghadang berbagai jin yang mencoba lari dari gebahanku, yang paling tinggi berbentuk raksasa dan berbadan hitam ku hentikan, dia langsung menekuk tubuh sujud minta ampun, padahal tanganku sudah kuisi cahaya dari Ya Latif, sehingga berwarna putih keperakan, jika ada yang melawan, aku sudah siap meleburnya lumer menjadi cairan. Tapi ternyata tak ada yang melawan, semua langsung bersimpuh takluk, aku melayang menunggu, semua terdiam. Ada 13 jin, beberapa berbentuk cebol kecil, dengan telinga lancip dan dagu kecil serta tubuh katai. Yang paling aku perhatikan adalah yang bertubuh tinggi, mungkin tingginya ada 5 meteran, tubuhnya hitam legam, dan tak memakai pakaian sama sekali, tapi tubuhnya dipenuhi bulu. Kalian tahu kesalahan kalian? Tanyaku ku buat kereng. Ampun, ampun, kami hanya diperintah. Kata jin yang bertubuh besar, dan berbibir tebal. Aku tahu kau dan teman-temanmu hanya diperintah, maka dari itu, aku ingin kalian kembali pada yang memerintah, kataku. Kami tak berani, kata jin yang bertubuh besar. Kalau begitu, kalian tahu apa yang ada di tanganku ini. Jika ku hantamkan kalian, apa yang terjadi, kataku mengancam. Ampun, kata semua serentak, dan bersujud-sujud. Bagaimana, apa kalian mau kembali ke pengirim kalian, atau kalian memilih lebur musnah, kataku sambil menambah konsentrasi lafaz Ya Latif ke tangan kananku, sehingga warna terang keperakan makin menyala. Baik, kami akan kembali kepada pengirim kami, lalu apa yang harus kami lakukan? Kata jin yang bertubuh besar. Kalian lakukan saja apa yang pernah diperintahkan oleh pengirim kalian kepada kalian, untuk melakukan sesuatu hal buruk padaku, nah kalian sanggupkan? Ya kami sanggup, jawab mereka serempak. Nah sekarang kalian boleh pergi, kataku sambil menyingkir, dan semua jin kemudian beranjak pergi, aku pun kembali pada raga yang ku tinggalkan, yang terjadi kemudian sungguh membuatku amat tercengang. Pertama yang terjadi rumah Mahmud jadi angker, istri dan anaknya takut tinggal di rumah, sehingga minta pulang ke rumah istrinya. Bahkan orang yang lewat di sekitar rumah Mahmud pun jadi takut lewat samping rumah itu. Jika malam kadang terdengar suara seram, kadang terdengar tembok digedor-gedor, berbagai paranormal sudah berulang kali dan berganti-ganti didatangkan untuk membersihkan rumah itu, tapi ujung-ujungnya, kalau tidak pingsan ya lari kabur dari rumah itu, entah bagaimana prosesnya, toko elektroniknya Mahmud kesandung masalah, dan semua elektronik disita oleh pihak yang juga telah bekerja sama dengan Mahmud, juga dealer motor, juga kesandung masalah. Sampai kemudian ketahuan kalau Mahmud banyak menanggung hutang pada bank. Dan rumah yang pernah ditinggalinya ditawarkan mau dijual 150 juta, tapi orang hanya mau menawar 100 juta,
beberapa hari kemudian akhirnya Mahmud mau menjual rumahnya seharga 100 juta, tapi yang menawar hanya berani 50 juta, Mahmud tak mau, tapi beberapa hari kemudian dia mau menjual rumahnya 50 juta, tapi yang menawar hanya mau 25 juta, begitu terus terjadi, sampai akhirnya rumah terjual 3 juta, dan itu pun setelah ada perjanjian Mahmud akan merobohkan rumahnya sendiri, dan bukan cuma sampai di situ, istri Mahmud minta cerai, dan anak-anaknya tak ada yang mau tinggal dengannya, Mahmud tinggal di bekas kandang sapi tetangganya. Semua itu terjadi dalam masa cuma 3 bulan, aku membayangkan bagaimana jika seandainya hal itu menimpa diriku dan keluargaku, kadang aku sendiri merasa kasihan dengan keadaan Mahmud, tapi seandainya tidak begitu pasti yang dia lakukan pada orang lain tak akan berhenti, dan sampai pada diriku pasti orang sebelum diriku yang dikerjai Mahmud sudah banyak korbannya, dan pas kebetulan dia ketemu batunya, segala perjalanan apapun yang terjadi, maka itu tak ada artinya jika kita tidak bisa mengambil sebagai pelajaran, menyerap kandungan hikmah apa yang tersimpan di dalamnya. Sehingga segala keputusan dan apa yang seharusnya dilakukan ketika menghadapi hal yang sama. Begitu juga bagi diriku sendiri, apapun yang dihadapi, kepanikan sekali-kali bukan jalan keluar, ketenangan mengambil sikap, akan menghasilkan keputusan yang terbaik, jika kita menyandarkan diri pada zat yang paling kuat yaitu Allah, maka kita akan menjadi kuat, dan jika kita menyandarkan pada selain Allah, siapapun selain Allah itu pasti mati, terhalang, tak ada manusia atau apapun ciptaan Allah itu sakti, dan punya kelebihan kecuali Allah yang memberi kelebihan, seperti burung yang terbang, atau ikan yang tahan di dalam air, bersambung. Bagian 31.